dolar Amerika Serikat yang tembus ke level Rp16.000 tentunya akan berdampak terhadap harga beberapa komoditas, khususnya yang berasal dari luar negeri alias impor. Salah satunya adalah barang-barang elektronik. Dan untuk mengetahui dampak langsung dan imbasnya dari tingginya harga dolar Amerika Serikat terhadap elektronik, saat ini saya sudah berada di salah satu pusat jual beli elektronik terbesar di Jakarta, yakni Harko Mangga 2. Informasi selengkapnya simak liputan berikut ini. Harko Mangga 2 merupakan salah satu pusat jual beli barang elektronik ternama di kawasan Jakarta Utara. Di kawasan ini, banyak toko yang menjual berbagai barang elektronik, mulai dari laptop, perangkat komputer, serta aksesoris, printer, speaker, hingga CCTV. Berdasarkan pantauan kami, sejumlah barang elektronik di Harko Mangga 2 mulai mengalami kenaikan, imbas menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Hal ini disebabkan mayoritas produk elektronik yang masuk ke Indonesia adalah barang impor. Kenaikan harga elektronik tersebut diungkapkan oleh salah satu pedagang, yakni Evan, yang menjual perangkat komputer di pusat elektronik Harko Mangga 2. Ia mengatakan belakangan ini berbagai macam produk elektronik yang dijual memang mengalami kenaikan harga. Imbas menguatnya harga dolar terhadap rupiah. Kenaikan harga ini terjadi sejak nilai tukar dolar naik menembus level Rp16.000. Padahal sebelumnya, ia mengaku bahwa harga elektronik sempat menurun. Bahkan ia memproyeksikan kenaikan harga elektronik akan terus berlanjut. Kalau untuk sebelumnya pada Januari awal Januari mungkin hanya satu item aja seperti SSD. Karena komponen chipsetnya kan itu mungkin ada kenaikan. Sedangkan kalau untuk keseluruhan secara komputer dan notebook itu naiknya baru di bulan ini. Karena US-nya nilainya tinggi ya, gitu. Jadi memang ada kenaikan sekitar 10-15%. Respon daya pembelinya itu akan tergantung dari daya konsumen juga ya. Kalau emang dia urgent untuk kebutuhan corporate, dia akan membeli walaupun harganya itu naik. Contohnya seperti salah satu tadi saya penjualan UPS karena kan dibutuhkan untuk konsumsi listrik yang dibutuhkan. Jadi walaupun naik dia akan beli. Masih normal. Hanya mungkin saat ini di tahun 2024 mulai dari awal Januari mungkin hanya orang akan hemat ya. Karena harganya tinggi, dia akan lebih baik perbaikan atau upgrade komputer-komputer yang ada gitu. Hal serupa juga disampaikan oleh perakit sekaligus penjual perangkat personal komputer bernama Denny. Ia menyebut kenaikan harga terjadi di hampir semua perangkat yang dijualnya, mulai dari mouse, keyboard, casing, dan komponen komputer seperti SSD hingga UPC. Di tokonya terjadi kenaikan harga 10 hingga 15%. Namun ia mengaku meskipun harga elektronik naik, hal tersebut tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. Terkena dampak udah pasti, karena kan sebagian besar barang-barang elektronik, komputer begini kan dari impor ya. Jadi ada pengaruh. Ada pengaruh? Pengaruhnya seperti apa? Kenaikan harga udah pasti, sama ada barang-barang yang emang juga mulai susah. Nah itu susah ini gimana? Supply-nya menurun. Ya? Padahal demand-nya juga stabil gitu. Kebanyakan dari komponen komputer ya. Kita kan bergeraknya di bidang komponen. Jadi ya beberapa komponen komputer emang naiknya lumayan. Apa mungkin boleh disebutkan sedikit? Prosesor juga udah naik. Naik yang paling berasa, yang paling banyak itu di memori RAM sama SSD. SSD ya. Hiruk-pikuk penjual, pembeli, sampai kurir jasa pengiriman pun terlihat mulai memadati, bahkan mengisi lorong yang ada di pusat perbelanjaan elektronik ini. Di sisi lain, menurut pengakuan dari salah satu pembeli di Harko Mangga 2, ia menyebut bahwa kenaikan harga elektronik tidak terlalu terasa. Meskipun harganya naik, namun ia tetap membelinya karena kebutuhan dan tidak ada opsi yang lain. Saya beli CCTV nih. Lagi beli CCTV ya? Iya. Kalau menurut Mas harganya CCTV mahal nggak sih Mas? Kayaknya
Harganya sih biasa aja, standar aja Biasa aja ya? untuk sementaranya. Karena kan saat ini lagi kenaikan harga elektronik nih Mas. Kalau benar. dari CCTV sendiri memang belum ada terlalu kerasa ya kenaikannya. Kalau kenaikan sih belum, kayaknya masih harga normal semua. Tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini memang bersifat sementara. Namun, tren pelemahan itu akan terus bisa terjadi apabila konflik Iran dan juga Israel masih tetap berjalan. Diharapkan di masa guncangan geopolitik global ini, daya beli masyarakat tidak menurun agar roda perekonomian dapat terus berputar. Dari Jakarta, Serliana Salsabila dan Adi Andono, tim liputan CNBC Indonesia.